Bab 719 Kakak. Kepala pedang. Apa itu kepala pedang? Itu adalah kepala pedang di dunia. Dia harus mengatakan bahwa saat lelaki tua itu mencabut pedang emas, Mileye merasakan jiwa pedang yang kuat. Jiwa pedang dari pedang itu sendiri. Namun, pedang eter di tangannya tidak tunduk. Pedang eter. Pedang paling tajam dari alam semesta saat itu. Ini mungkin bukan pedang terkuat, tapi itu pasti yang paling tajam. Pada saat ini, niat pedang langit meletus dari tubuh pedang eter. Niat bertarung pedang itu sendiri. Mileye memanfaatkan situasi itu untuk menghunus pedang dan tebasannya. Syung. Suara pedang Tao mengguncang langit. Duar. Begitu kedua pedang itu bersentuhan, secarik cahaya pedang tiba-tiba meledak di depan mereka berdua. Dalam sekejap, cahaya pedang dalam radius hampir 10.000 mil ruang hampa itu langsung hancur berkeping-keping. Namun tak lama kemudian, ruang-ruang hampa di sekitarnya kembali normal. Pada saat ini, Mileye sekali lagi mundur ke dinding pedang energi dan noda darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Di seberang Mileye, lelaki tua bungkuk itu menatapnya. Pedang di tangan mereka bergetar hebat. Setelah beberapa saat hening, pedang di tangan mereka tiba-tiba terlepas dari tangan mereka dan terbang keluar. Duar. Cahaya pedang meletus lagi. Segera, di atas mereka berdua, kedua pedang itu saling menebas seperti orang gila. Kepala pedang. Eter. Kedua pedang itu sangat marah, terutama pedang eter. Mileye tidak pernah merasakan pedang eter yang begitu marah. Pedang ini membunuhnya. Di lapangan, semua orang juga melihat kedua pedang itu. Harus dikatakan bahwa kedua pedang ini adalah pedang suci dunia. Dan kali ini, kedua pedang itu jelas bertarung memperebutkan tempat pertama. Pria tua bungkuk itu melihat ke kepala pedang, kemudian dia bergerak dengan tangan kanannya, mencoba mengingat pedang itu. Namun, kepala pedang itu mengabaikannya sama sekali. Wajah lelaki tua bungkuk itu muram. Pada saat ini, Mileye, yang tidak jauh, tiba-tiba berkata, "Eter, bunuh sampai mati. Tebas sampai mati." Dengan dorongan Mileye, pedang eter tiba-tiba mengeluarkan suara pedang Tao dan kemudian mengirimkan cahaya pedang Tao untuk menebas kepala pedang. Orang tua bungkuk itu tidak peduli dengan kepala pedangnya. Dia menatap Mileye, "Karena orang di belakangmu tidak keluar, maka kamu harus mati. Ayo kita lakukan bersama." Suara itu jatuh, lalu mereka berempat akan mulai. Ladiaan dan yang lain di samping Mileye langsung bergegas. Apakah mereka bisa menang melawannya? Pasti tidak bisa mengalahkannya. Karena tingkatan alam sangat berbeda. Tapi mereka akan bertarung. Kali ini, mereka telah bersiap untuk yang terburuk. Bum bum bum. Begitu mereka bertiga bergegas keluar, mereka langsung terpesona. Lelaki tua bungkuk itu tidak peduli dengan Lady An dan yang lainnya, mereka bergegas langsung ke Mileye. Bunuh Mileye. Mileye adalah orang yang menyulitkan mereka. Melihat mereka berempat bergegas maju, Mileye tersenyum muram, dia meraung, dan saat berikutnya, sebuah menara kecil ilusi tiba-tiba muncul di antara alisnya. Menara penjara alam. Duar. Paksaan yang kuat langsung menyelimuti keempat lelaki tua bungkuk itu, lalu kecepatan mereka berempat melambat pada saat ini. Melihat menara penjara alam di antara alis Mileye, ekspresi mereka berempat juga menjadi sedikit muram saat ini. Tentu saja, mereka tidak akan ditakuti oleh Mileye. Keempatnya mempercepat, 4 napas kuat menyapu lurus ke arah Mileye. Mileye hendak memindahkan menara penjara alam, tetapi pada saat ini, keempatnya tiba-tiba berhenti, keempatnya segera berbalik dan napas pencapaian yang kuat menyapu.
Ekspresi keempat orang itu berubah, lalu mereka semua menembak. Duar. Dengan suara ledakan, keempatnya langsung terguncang oleh tanah. Mereka mundur sejauh ribuan mil. Mileye dan 3 kawannya tercengang. Mereka melihat tidak jauh, di mana seorang wanita berjalan perlahan. Ketika dia melihat orang itu datang, Mileye tercengang. Saat berikutnya, dia terbang tepat di depan wanita itu, lalu memeluknya. "Kakak, kamu akhirnya di sini." Orang di sini adalah Zhen Jian. Zhen yang sudah lama tidak kelihatan itu. Sekali jenius pertama klan dewa. Dipeluk oleh Mileye, Zhen Jian sedikit terpana. Saat berikutnya, sebuah kekuatan langsung mengguncang Mileye. Dia menatap Mileye. "Kakak." Mileye mencibir, "Bukankah kamu kakakku?" Zhen Jian. Pada saat ini, Mileye berjalan di depan Zhen Jian, wajahnya pahit. "Kakak, kamu akhirnya di sini. Aku sangat sedih." Zhen Jian merasa nyaman. Dia telah menghubungi Zhen Jian sejak lama, tetapi pihak lain tidak pernah menanggapinya. Dan kali ini, dia tidak berharap pihak lain benar-benar kembali. Untuk pertama kalinya, Mileye merasa Zhen Jian sangat baik. Zhen Jian melirik Mileye dan sedikit mengangguk. "Tidak buruk, napasmu sangat kuat, tampaknya alam Dengfeng setengah langkah umum bukanlah lawanmu sama sekali." Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Mereka menggertak yang lemah." Menggertak yang lemah. Zhen Jian memandang keempat lelaki tua bungkuk tidak jauh. Dia melirik mereka. "Dengfeng ekstrim. Dengfeng ekstrim." Pria tua bungkuk itu sedikit menyipitkan matanya. "Siapa kamu?" Zhen Jian tersenyum sedikit. "Zhen Jian." Pria tua bungkuk itu sedikit mengernyit. "Aku belum pernah mendengarnya." Zhen Jian tiba-tiba menghilang. Duar. Pria tua bungkuk itu terbang ribuan kaki jauhnya. Ketika dia berhenti, sudah ada bekas telapak tangan merah di wajah kanannya. Zhen Jian memandang lelaki tua bungkuk itu. "Apakah kamu pernah mendengarnya sekarang?" Pria tua bungkuk itu memandang Zhen Jian. Dia tidak marah, matanya hanya serius. "Kamu, setengah langkah tidak diketahui." Setengah langkah tidak diketahui. Zhen Jian mengangkat sudut mulutnya sedikit. "Tebak." Pria tua bungkuk itu menatap Zhen Jian. "Kamu siapanya Mileye?" Zhen Jian melirik Mileye. "Siapa aku bagimu?" Mileye berkata dengan cepat, "Kakak. Kamu adalah kakakku." Zhen Jian tertawa, lalu menatap lelaki tua yang bungkuk itu. "Apakah kamu mendengar itu?" Lelaki tua bungkuk itu menatap Zhen Jian. "Kupikir wanita bergaun polos itu akan muncul, tapi aku tidak menyangka dia tidak muncul, tapi yang disebut kakak yang datang." Wanita bergaun polos. Zhen Jian memandang lelaki tua bungkuk itu. "Apakah kamu ingin dia muncul?" Pria tua bungkuk itu tanpa ekspresi. "Tidak bisa." "Haha." Zhen Jian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa beberapa saat, dia memandang Mileye. "Musuh-musuhmu ini sangat lucu." "Mileye." Zhen Jian menatap lelaki tua bungkuk itu dengan senyum jahil di sudut mulutnya. "Tahukah kamu siapa wanita bergaun polos itu?" Orang tua bungkuk itu berkata, "Aku tidak tahu." Zhen Jian menggelengkan kepalanya. "Kalian benar-benar sekelompok orang bodoh." "Tidak, aku tidak boleh menghina babi." Wajah lelaki tua bungkuk itu sedikit jelek. Dia menatap wanita bergaun polos itu. "Karena dia tidak muncul, maka kamu harus mati untuknya." Suara itu jatuh, telapak tangannya terbentang, jimat tiba-tiba terbang keluar, dan saat berikutnya, duar. Tekanan mengerikan tiba-tiba muncul di udara. Zhen Jian mendongak, langit tiba-tiba menjadi gelap, lalu segera, langit berbintang muncul di atas kepala semua orang. Langit berbintang tak berujung.
Jen Jian menatap lelaki tua bungkuk itu. Lelaki tua bungkuk itu tersenyum muram, tangan kanannya berputar dengan tajam. Abu Singhe. Suara itu jatuh, langit berbintang di atas kepala semua orang tiba-tiba terbakar. Cahaya bintang yang tak terhitung mulai berubah menjadi api kecil dan melesat ke arah Jen Jian di bawah. Langit berbintang terbakar. Jen Jian menginjak kaki kanannya dengan ringan tiba-tiba. Duar. Dia sudah muncul di langit berbintang. Saat berikutnya, langit berbintang mulai menjadi ilusi sedikit demi sedikit. Melihat adegan ini, ekspresi lelaki tua bungkuk dan yang lainnya berubah. Pada saat ini, lelaki tua bungkuk itu tiba-tiba menjadi marah, potong talinya. Suara itu jatuh, 4 lampu emas tiba-tiba muncul di sekitar. Saat berikutnya, 4 tali panjang emas melesat ke arah Jen Jian. Melihat adegan ini, wajah Mileye di bawah tiba-tiba muram. Akankah Jen Jian dalam bahaya? Mileye memandang ke langit. Pada saat ini, Jen Jian tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Dalam sekejap, kekuatan bintang di sebelah kanannya menghilang tanpa jejak, tetapi 4 benang emas belum menghilang. Tidak hanya itu, ruang hampa di sekelilingnya kini tertutup benang emas. Lapisan cakupan. Jen Jian sedikit mengernyit, dia merentangkan tangannya. Dalam sekejap, ruang hampa di sekitarnya mulai bergetar dan benang-benang emas itu perlahan-lahan mulai surut, tetapi segera, lebih banyak benang sutra emas muncul di sekelilingnya. Melihat adegan ini, Jen Jian sedikit mengangkat sudut mulutnya, menarik. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba melihat ke arah Mileye di bawah. Mereka ingin menahanku. Menahan Jen Jian. Mileye tercengang, dan segera, ekspresinya berubah. Kemudian dia melihat lelaki tua bungkuk itu tidak jauh. Pria tua bungkuk itu menatap Mileye. Mileye, apakah kamu tahu apa benang emas itu? Mileye menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Pria tua bungkuk itu tersenyum dan hendak berbicara ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar dari langit. Benda ini paling-paling membuat wanita ini tidur selama 1/4 jam, teruslah bicara omong kosong. Mendengar itu, lelaki tua bungkuk itu tidak langsung berbicara omong kosong. Dia menatap Mileye, saat berikutnya, dia akan menembak. Tapi pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, bukankah kamu hanya menginginkan harta ini? Aku akan memberikannya padamu. Suara itu jatuh, menara penjara alam di antara alisnya tiba-tiba melayang. Harta karun 5 dimensi. Melihat harta 5 dimensi ini, lelaki tua bungkuk dan yang lainnya segera berhenti. Mereka berempat memiliki keserakahan di mata mereka. Pada saat ini, suara Skyrim datang lagi. Idiot, dia ingin menunda waktu. Selesaikan dia dulu. Mendengar ini, keempat lelaki tua bungkuk itu kembali sadar. Mereka berempat menatap Mileye. Pada saat ini, Mileye sedang memegang menara penjara alam dan menabrak langit. Berikan padamu. Melihat pemandangan ini, wajah keempat lelaki tua bungkuk itu tiba-tiba menjadi sangat muram. Mereka tidak menembak, tetapi melihat ke langit. Tetapi pada saat ini, menara penjara alam tiba-tiba jatuh. Menara penjara alam ambruk di depan Mileye. Pihak lain tidak menerimanya. Melihat ini, wajah Mileye tiba-tiba muram. Bajingan, pihak lain tidak tertipu. Dia awalnya ingin mengalihkan konflik, tetapi sekarang tampaknya tidak bisa lagi. Pria tua bungkuk itu menatap Mileye, orang ini adalah bencana, selesaikan dia dulu. Kemudian, dia langsung maju. Di belakangnya, Bidocen dan yang lain juga bergegas keluar. Melihat keempatnya bergegas ke arahnya, wajah Mileye tiba-tiba berubah mengerikan. Tepat saat dia akan bertarung sampai mati, seorang gadis kecil tiba-tiba mendarat di depannya.
Gadis kecil itu memasukkan tangan kanannya ke saku celananya, memegang manisan haus di tangan kirinya, menghentakkan kaki kanannya dengan lembut, dan menyenandungkan nada yang tidak diketahui. Sungai mengalir deras, kemana perginya bintang-bintang di langit. Mau kemana? Hei, ayam, hehe, ah. Bersambung.